fokus kita bukan kepada itu, saudara. Fokus kita tetap kepada Tuhan. Amin. Dia yang menjamin perlindungan dan keamanan, dan Dia yang jamin akan setiap kesehatan kita. Asal kita tetap percaya kepada Dia, tetap bergantung kepada Dia, tetap berlindung kepada Dia. Jangan keluar dari kasih karunia yang daripada Tuhan. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara bagi hari ini. Terima kasih Bapa untuk anugerah yang sudah Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami ada sampai hari ini bukan karena kuat gagah hebat kami, tetapi semua karena kasih karunia, semua karena anugerah, semua karena kebaikan Tuhan saja. Tidak ada yang dapat kami banggakan dalam hidup kami. Selain kami bangga, kami punya Allah seperti Engkau. Allah yang setia, Allah yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Allah yang selalu menyertai kami, Allah yang selalu berserta dengan kami. Dalam segala kondisi apapun Tuhan, Engkau tetap Allah yang setia. Sekalipun apa yang kami alami secara mata itu tidak mengenakan, itu tidak menyenangkan dalam hidup kami, biar kami tetap berkata, Engkau Allah yang setia. Engkaulah Allah Immanuel. Engkau yang selalu memegang tangan kami. Engkau yang selalu memegang tangan kami. Kami tidak dapat membalas segala kebaikan-Mu dengan apa yang kami punya, dengan apa yang kami miliki. Selain kami belajar untuk menjadi pribadi yang dapat bersyukur di hadapan-Mu dan mengingat akan segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Ini kami Tuhan. Kami buka hati kami. Kehadiran-Mu segala-galanya bagi kami. Biar pagi hari ini hati kami bersentuhan dengan hati-Mu, dan buat kami mengerti akan hati dan isi hati-Mu. Bawa setiap kami masuk dalam sungai kehidupan dan tenggelamkan kami dalam air kehidupan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, dan teramat baik. Kau Allah yang setia, Bapa yang
dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, harapanku, hidupku dalam-Mu. dalam-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Oh, dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari nyatakan segala kebaikan Tuhan di dalam setiap hidup kita. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kau harapanku, hidupku dalam-Mu. Mari naikkan terima kasih kita. Kiara lamara lamara lamara. Kau selamatkan hidupku. Oh, dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu,
kami menyembah Kau. Dengan apakanku balas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur pada dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur selamanya Kau, selamanya. Haleluya. Kiara lama yaso, kiara lama yaseke, kiara lama yara labo, kiara lama yaso. Engkau baik Bapa, kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu melimpah. Kiara lamo, mari sama Dia. Kiara lama yase, kiara lama yaso. Mari katakan segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kiara lama so, terima kasih. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu berlimpah di dalam hidup kami. Kiara lama yaso, kami tidak dapat membalas segala kebaikan-Mu. Kami tidak dapat membalas segala kebaikan-Mu atas hidup kami Tuhan. Engkau terlalu baik, Engkau terlalu baik Tuhan. Engkau sangat baik, Engkau sangat baik. Dengan apakan ku balas segala kebaikan-Mu. Ini kami Tuhan, ini kami menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku izinkan kami menyembah Kau. Ya Engkau terlalu baik. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu.
selamanya. Selamanya. Tangan Tuhan terbuka atas setiap kita pagi hari ini. Dia tahu dan mengenal akan setiap hati kita. Dia mengerti akan setiap hati kita pagi hari ini. Dia mengerti apa yang kau alami. Dia dapat merasakan apa yang kau rasakan pagi hari ini. Shikiara lama kata-kata. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu, Tuhan. Semua terbuka di hadapan-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Kiara lama takasya. Hatiku tak I tahan come the same. menunggu-Mu. I come via la rosera. Bagai tanah gersang menanti datangnya Hujan. Demikian hati kami, Tuhan. begitupun jiwaku. Kiara labasya. Tuhan, katakan hanya Engkau, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang
ada yang tersembunyi, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal siapa kami. Engkau yang mengetahui isi kedalaman hati kami, Tuhan. Maka Engkau mengerti akan setiap seruan hati kami di hadapan-Mu. Ya Tuhan, ya Tuhan. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh hanya Kau yang tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam. Mari umat Tuhan saja bangkit berdiri bersama-sama. Kasih, mari angkat tanganmu dan katakan, hanya Kau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Mari hambanya, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hanya Kau yang tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagiku. Isi hatiku Kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Inilah kerinduan kami, tinggal dalam indahnya dekapan kasih Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang tidak aman, di tengah-tengah dunia yang banyak ketegangan dan banyak tantangan persoalan ini,
Hanya tinggal dalam hadirat-Mu kami memperoleh ketenangan. Hanya tinggal dalam hadirat-Mu kami memperoleh damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kiranya kerinduan itu terus ada di dalam diri kami. Dan kami terus berjuang untuk selalu dekat kepadamu. Karena di hadirat-Mu kami menemukan segala yang kami perlu di dalam hidup ini. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Kami sudah memuji dan mengagungkan Engkau. Sekarang ya Tuhan, kami menyediakan hati dan pikiran kami untuk firman Tuhan disampaikan. Kiranya hati dan pikiran kami menjadi tanah yang subur, yang siap ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu dalam segala keterbatasan. Kiranya kuasa Roh Kudus yang memampukan hamba-Mu, yang mengurapi hamba-Mu sehingga firman-Mu tersampaikan dengan baik dan benar dan menjadi berkat bagi kami semua. Terpujilah Engkau, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang siap diberkati firman Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, shalom. Sehat semua, amin. Puji Tuhan, doa kita semua ya, hari-hari ini kesehatan itu sangat mahal harganya. Sehingga kita perlu terus berjuang supaya kita sehat. Sehingga dengan tubuh yang sehat, saudara bisa bekerja, bisa sekolah, ya, bisa melayani Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Saudara sekalian, kenyamanan dalam hidup ini seringkali membuat kita ini terlena. Makanya seringkali kita diingatkan hati-hati kalau kita berada di zona nyaman. Karena kalau kita tidak waspada, tidak hati-hati, semuanya itu bisa menjebak kita. Kecelakaan terjadi bukan di jalan yang rusak. Seringkali kecelakaan terjadi di mana? Di jalan tol yang bebas hambatan, yang semuanya berjalan dengan lancar. Tetapi berapa kali kita mendengar, khususnya di hari raya seperti itu, jalan tol justru menjadi klaster terjadinya kecelakaan. Karena orang merasa enggak ada hambatan lagi, tidak harus bermacet-macet seperti di jalur biasa. Akhirnya ngebut, nah, kemudian terjadi kecelakaan. Kenyamanan bisa membuat orang terlena, akhirnya membawa petaka buruk di dalam kehidupan mereka. Kenyamanan ekonomi. Berapa banyak keluarga-keluarga yang hancur, suami-suami yang kemudian punya istri lain di tempat yang lain. Oleh karena nyaman ekonominya, ya. Meskipun mungkin ada satu dua para pria yang ekonominya terbatas melakukan itu, tetapi rata-rata kenyamanan ekonomi itu ya seringkali dalam kasus terjadinya masalah dalam rumah tangga itu dijebak oleh karena masalah ekonomi. Ya. Jadi kenyamanan ekonomi pun bisa membuat orang terlena sehingga melakukan hal-hal yang tidak benar. Kita masih ingat ya, Bapak Ibu mungkin pernah mendengar kisah legenda yang pernah terjadi di dunia ini, yaitu tentang kapal Titanic gitu ya. Yang mungkin sekitar 100 tahun yang lalu mungkin ya, kapal itu waktu berlayar perdana ya, orang-orang kagum kapal itu begitu besar, begitu mewah, begitu canggih peralatan-peralatan yang ada di kapal itu. Orang tidak akan menyangka kapal yang sebegitu hebat, yang dibuat dengan begitu luar biasa teknologi yang canggih. Hanya gitu ya, karena menabrak kapal sehingga lambung kapal itu menjadi bocor, sehingga berapa jiwa yang harus mati tenggelam dengan kapal yang luar biasa. Orang tidak menyangka
bahwa kapal yang hebat itu ternyata bisa hancur karena batu karang saja. Yang kecil. Bukan karena ditembak bom. Ya. Bukan karena dibombardir dengan senjata perang yang canggih. Tetapi hanya karena kebocoran kecil saja. Akhirnya kapal itu tenggelam bersama ratusan ribu penumpang yang ada di sana. Sampai hari ini diingat-ingat kisah itu, bahkan difilmkan. Ya. Kalau di film itu yang ditonjolkan kan kisah romantisnya begitu ya. Tapi kalau kita melihat sejarah itu sebetulnya itu orang mengatakan itu kesombongan teknologi yang sedang dipertontonkan. Tidak ada di dunia ini yang dipandang hebat itu tidak ada kelemahan. Justru kehebatan, kenyamanan itu kalau tidak disikapi dengan benar bisa membawa petaka, membuat orang terlena. Ya. Saya berharap Bapak Ibu saya sekalian tidak terlena. Hari ini eling dan waspada, hari ini berjaga-jaga. Apakah dunia akan berakhir dalam waktu dekat atau tidak, bukan menjadi persoalan bagi kita, tetapi bagaimana kita selalu awareness, selalu berjaga-jaga dalam segala keadaan. Puji Tuhan, hari ini firman Tuhan akan diberikan tema Kristen yang suam-suam kuku. Kita akan membaca Wahyu pasal yang ketiga ayat 14 sampai dengan 22. Wahyu 3 ayat 14 sampai 22, firman Tuhan berkata demikian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta dan telanjang. Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa aku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Jemaat di Laodikia mungkin gambaran jemaat yang terlena di dalam kenyamanan. Jemaat ini menjadi contoh supaya dan pelajaran bagi orang-orang percaya bahwa jemaat ini pernah terlena dalam kenyamanan mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca di dalam buku-buku tentang latar belakang kota ini, ya, Laodikia itu kota yang sangat strategis, terletak di antara kota Hierapolis dan kota Kolose, ya. Kalau boleh dikatakan kota ini sangat maju pada zamannya, ya. Boleh menjadi dikatakan kota metropolis begitu. Tetapi kalau kita melihat di gambar ini tinggal puing-puing. Karena apa?
Karena terjadi gempa bumi pada awal mungkin sekitar abad awal ya, pada waktu gereja mulai bertumbuh gitu ya. Di kota ini maju pada waktu itu ya. Dikatakan kota ini sudah mengenal yang namanya perbankan ya. Sudah ada bank di kota itu pada tahun-tahun itu. Kemudian di kota ini punya sekolah kedokteran. Kemudian di kota ini punya pabrik penghasil wool, kain wool yang sangat mahal nilainya pada waktu itu karena ini terletak di Asia kecil yang daerahnya cukup dingin, gitu ya. Kemudian juga di kota ini ada pabrik salep mata yang sangat terkenal. Kok Pak Gun tahu? Dari buku yang dibaca, seperti itu ya. Nah, ini apa istilahnya, hal-hal strategis, hal-hal yang baik yang dimiliki oleh kota itu dibandingkan kota-kota yang lain. Jadi betapa bangganya orang-orang atau penduduk kota di Laodikia ini, termasuk orang-orang percaya yang ada di kota itu. Hanya satu kekurangan daripada kota ini, yaitu di daerah ini mereka membutuhkan air panas karena daerahnya pada musim-musim tertentu itu dingin. Oleh karena itu perlu mereka membutuhkan air panas yang ada mata airnya itu di Hierapolis. Nah, antara Hierapolis ke Laodikia itu kurang lebih 10 kilometer. Jadi harus ditarik pipa dari kota Hierapolis ke Laodikia ini. Tapi masalah muncul ketika air panas ini dialirkan dari kota Hierapolis menuju ke Laodikia ini, di tengah jalan mendekati kota ini sudah mulai tidak panas. Sudah suam-suam kuku. Nah, padahal kalau suam-suam kuku itu enak kan saudara? Bapak Ibu saudara sekalian, mandi pakai air panas atau pakai air hangat? Air hangat. Kalau air panas itu buat itu loh, apa itu, nyabuti bulu ayam itu ya. Supaya brodol gitu. Kalau manusia mandi pakai air panas ya brodol semua itu. Ya, tapi kalau ayam enggak. Manusia butuhnya hangat. Ya. Karena itu orang seneng kehangatan gitu ya. Minum teh hangat. Hanya yang sakit masuk angin yang minumnya air panas gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kekurangan kota ini. Tetapi dibandingkan semuanya, kota ini secara umum sangat baik ya. Kota ini sangat melimpah dengan berbagai fasilitas. Tetapi saudara, ketika jemaat berada di kota yang seperti itu, apa yang terjadi? Kondisi jemaat menjadi tidak bertumbuh. Jemaat menjadi suam-suam kuku. Jemaat menjadi tidak excited lagi, tertarik lagi dengan hal-hal rohani. Kenyamanan hidup yang mereka alami membuat mereka memiliki kerohanian yang stagnan, tidak bertumbuh. Sekali lagi, kenyamanan itu bisa membuat orang terlena. Oleh karena itu dalam ayat-ayat ini melalui Rasul Yohanes, Tuhan menegur mereka. Ya, dikatakan dalam ayat yang kita baca tadi, ya, ayat yang ke-16, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam Tuhan, ya, secara duniawi kita butuh kehangatan itu. Nyaman, tidak panas, tidak dingin, hangat saja cukup. Tetapi di dalam kehidupan kita mengikut Tuhan, kerohanian yang dibutuhkan kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, Tuhan menuntut kita ini serius. Jangan sekedarnya. Kalau mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ayo. Kalau enggak usah sama sekali. Nah, orang seringkali kan milih yang di tengah-tengah tadi. Tidak kaya banget, tidak miskin banget, cukuplah. Seperti itu.
Tetapi dalam hal kerohanian yang dituntut Tuhan tidak seperti itu. Keseriusan kita, kesungguhan kita itu diperhatikan oleh Tuhan. Karena itu Tuhan katakan, kalau karena engkau suam-suam kuku tidak dingin atau panas, maka aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nah, Tuhan memberikan teguran yang sangat keras kepada mereka. Oleh karena itu, melihat hal yang sedemikian rupa, ya, maka Tuhan memerintahkan 3 hal kepada mereka supaya mereka kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada Tuhan, sehingga Tuhan tidak memuntahkan mereka. Apa yang diperintahkan Tuhan kepada mereka, ya? Dengan kondisi jemaat yang suam-suam kuku ini, Tuhan memberikan teguran kepada mereka supaya mereka tidak dimuntahkan. Mereka harus mengikuti beberapa perintah daripada Tuhan yang tercatat di dalam ayat yang ke-18 di sana dan sampai 19. Saya baca di sana, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ada 3 perintah Tuhan supaya jemaat Tuhan tidak dimuntahkan oleh Tuhan. Yang pertama, jemaat harus memperkaya diri dengan hal-hal rohani. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali yang dikejar manusia itu hal-hal materi. Amin. Betul kan? Selama kita hidup di dunia, bukankah ini yang menjadi fokus perhatian manusia? Tetapi fokus perhatian Tuhan bukan seperti itu. Makanya Matius 6 ayat 33 di sana dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Cari Tuhan dulu. Perkaya diri dengan hal rohani. Waduh Pak, perkara hal-hal rohani itu kan hanya gimana ya Pak? Saya kan butuh makan Pak. Saya kan butuh ekonomi saya lancar Pak. Apalagi di hari-hari ini ketika masa pandemi, pekerjaan kita sedang mengalami banyak gangguan. Banyak orang fokusnya hanya kepada perkara materi. Tetapi mari kita melihat, ketika orang mengejar kepada perkara-perkara materi, apakah itu menyelesaikan hidupnya? Beberapa minggu ini saya sampaikan sekilas, beberapa negara-negara hebat, satu persatu jatuh ekonominya. Siapa yang tidak kenal Amerika? Apa itu polisi dunia kalau boleh katakan, negara superpower. Mereka sudah jatuh di dalam resesi. Korea Selatan, Jepang, beberapa negara Eropa, ini sudah belasan negara mulai berjatuhan resesi ekonomi. Simbol-simbol kekuatan dunia. Jadi kalau orang hanya mengejar perkara-perkara duniawi, sekarang lihat dunia sedang berjatuhan, dunia yang mengejar materi. Dan itu sudah diperingatkan Tuhan 2000 tahun yang lalu kepada jemaat di Laodikia ini. Perkaya hidupmu dengan perkara-perkara rohani, harus balance, harus seimbang. Bukan berarti kalau kita mengejar perkara rohani, Bapak Ibu tidak perlu bekerja, tidak perlu menginvestasikan keuangan kita, tidak perlu menabung, tidak perlu bekerja keras, bukan. Tetapi harus seimbang. Tetapi Tuhan mengingatkan, seringkali manusia nggak bisa seimbang karena materi itu yang menjadi fokus perhatian dalam hidupnya. Pagi ini Tuhan mengingatkan kita melalui jemaat yang ada di Laodikia. Mereka kaya. Fasilitas yang ada di kota itu menunjang kehidupan ekonomi mereka yang meningkat. Tapi perhatikan, ditegur Tuhan mereka oleh karena mereka tidak peduli perkara rohani.
Yang penting kehidupan jasmani saya selesai. Sehingga mereka tidak memikirkan itu. Tapi perhatikan, Tuhan akan memuntahkan mereka kalau mereka tidak kembali memperkaya hidupnya dengan perkara-perkara rohani. Bapak Ibu Saudara sekalian, dunia sedang berubah dengan banyak hal. Tersedia banyak sarana untuk kita memperkaya rohani. Dulu kita mungkin hanya berpikir ini dengan Alkitab kita ini. Bapak Ibu sekarang bisa mengakses YouTube, Google, Facebook, Instagram. Wih, kaya banget dunia ini dengan perkara rohani. Pertanyaan saya, saudara ambil enggak harta itu atau enggak? Sekarang ini orang menyederhanakan khotbah ya. Ada khotbah cuma 1 menit ya. Saya lihat anak-anak muda begitu kreatif buat konten-konten itu. Khotbah 1 menit aja, pak, langsung kena sasaran. Wih, hebat juga ini terobosan ini. Ada orang suka khotbah lama, ini khotbah cuma sebentar saja. Atau ada yang 3 menit, 4 menit. Dan masih banyak hal yang lain, mau Twitter, mau lain, apa saja. Mau diambil atau tidak, kembali kepada kita. Memperkaya diri dengan perkara rohani atau saudara cuma perkara jasmani saja. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang ditegur oleh Tuhan, yang diperintahkan Tuhan. Supaya mereka berjalan dalam kebenaran dan kekudusan. Dikatakan tadi, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Ayat 18, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu. Yang kedua, mereka ditegur supaya mereka berjalan dalam kebenaran dan kekudusan. Kalau orang sudah terlena dengan materi, yang kedua ini tadi pasti akan terjadi. Ya, berapa banyak pelanggaran dalam hidup terjadi ketika materi itu menjadi fokus utama. Akhirnya apa yang terjadi? Kejahatan akan terus merajalela. Orang membunuh karena masalah materi, orang berzina karena masalah materi, orang melakukan korupsi karena masalah materi. Sehingga yang namanya kebenaran dan kekudusan tidak menjadi fokus lagi. Merembet ya. Jadi kalau perkara-perkara rohani itu menjadi fokus, perkara-perkara jasmani, materi itu menjadi fokus, maka hal selanjutnya akan terjadi. Kebenaran dan kekudusan tidak menjadi perhatian utama mereka. Tetapi orang-orang yang mengejar perkara-perkara rohani, maka dia terus akan berjuang bagaimana saya hidup benar, bagaimana saya hidup kudus di hadapan Tuhan. Meskipun itu tidak mudah, meskipun kita harus berjuang, tetapi kita akan terus meminta hikmat daripada Tuhan. Bagaimana kita bisa melakukan kebenaran dan kekudusan itu. Karena itu tadi Tuhan perintahkan ya, supaya mereka mengenakan pakaian putih, supaya tidak kelihatan ketelanjanganmu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita mempelajari hal-hal ini lebih jauh, bagaimana itu kekudusan itu menjadi sesuatu yang sangat penting di hadapan Tuhan. Di dalam imamat dikatakan di sana, kuduslah kamu sebab engkau itu kudus. Karena Tuhan itu kudus, kita sebagai umatnya juga harus kudus. Bagaimana kita mendekati Allah yang kudus kalau kita tidak mengenakan kekudusan. Sekali lagi kita harus berjuang bagaimana hidup kudus. Meskipun itu tidak mudah. Roh Kudus akan memberi kemampuan kepada kita untuk dapat melakukannya dengan baik. Itu hal yang kedua. Berjalanlah dalam kebenaran dan kekudusan. Jangan hanya berjalan di dalam perkara-perkara dunia. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu Tuhan memerintahkan supaya kita peka terhadap kehendak Tuhan. Bisa membedakan kehendak Tuhan dan kehendak manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, rata-rata mereka yang sudah diselubungi
perkara-perkara materi, sudah mendominasi hidupnya, sudah mengatur hidupnya, maka kepekaan terhadap kehendak Tuhan itu menjadi sesuatu yang tidak mudah. Karena itu tadi dikatakan kepada mereka, ya. Dan lagi dalam ayat 18 bagian C, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Jemaat ini di kota ini mereka menghasilkan salep mata, ya. Artinya mereka punya salep mata untuk mengobati mata yang sakit. Tapi kalau mata rohaninya sakit, siapa yang bisa mengobati kalau bukan Tuhan? Pertama, mari kita melihat hidup kita, mata jasmani kita itu hari-hari ini diujo bahasa Inggrisnya. Tahu ya diujo ya? Saya tadi malam dilihatin video sama Cika. Ini kan ada mall baru itu di Jalan Gajah Mada itu, Tentrem Mall itu. Orang sudah untal-untelan, saudara. Ada yang pakai masker, ada yang tidak. Orang sudah haus hiburan. Kadang-kadang itu saya sebagai hamba Tuhan tuh geli gitu ya. Kalau ada jemaat, ada beberapa jemaat ini kan sampai hari ini belum mau beribadah. Dengan alasan kan, karena anak-anak tidak boleh, saya juga tidak mau beribadah. Tapi yang kadang membuat saya sedih begini, mereka tidak mau ke gereja, tapi mereka nongol di mall, saudara. Kalau saya tidak sedang menyindir mereka, semoga mereka menyaksikan di ibadah online. Mari kita lihat, kalau kita di gereja takut, kenapa di mall enggak takut, saudara? Kalau saudara ke gereja takut virus corona, kenapa di tempat wisata tidak? Bukankah saya sering bilang dari mimbar ini, kalau Bapak Ibu tidak bisa satu keluarga, mari kaum pria, saya sudah berulang kali baik saya japri maupun enggak, Bapak itu adalah imam di tengah keluarga. Hari-hari ini anak-anakmu tidak bisa sekolah minggu. Siapa yang harus bertanggung jawab? Guru-guru. Guru-guru juga terbatas. Tapi kalau orang tua tanggung jawab, dia akan mewakili anaknya. Kayak Pak Johan itu. Bagus tuh Pak Johan. Saya imam, saya bawa istri, anak-anak saya datang ke gereja untuk mewakili mereka karena belum bisa. Nanti kalau sudah keadaan aman, ya datang. Tapi sebelum ini, saudara jangan terlena. Halo ini belum boleh kebaktian sama Pak Kun kok. Saya enggak dijadwal sama Pak Kun kok. Ada yang beralasan begitu. Kalau memang begitu di rumah berdoa, enggak masalah ikut ibadah online, silakan. Tapi jangan kemudian minggu enggak ke gereja malah keluyuran kemana-mana dengan alasan tidak dijadwal sama Pak Kun. Ini salah. Saudara bisa mengatakan ini peka enggak terhadap kehendak Tuhan. Ya. Jadi kadang-kadang kalau kita enggak peka dengan hal-hal seperti ini, kita bisa terjebak kepada kondisi ini. Saya sudah sering kali sampaikan kepada Bapak Ibu. Beberapa bulan gereja-gereja menyelenggarakan ibadah online adalah salah satu hal yang perlu dicermati. Akhirnya jemaat nyaman ibadah online. Dan itu sudah terbukti tidak hanya di tempat kita, di tempat yang lainnya. Tapi sekali lagi hamba Tuhan hanya memberikan nasihat, pilihan kepada kita sendiri. Saudara tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan selesai. Iman kita akan selesai. Kalau belum, ya kita harus menyiasati diri kita sendiri. Tapi bukan kemudian kita nyaman di rumah. Berapa banyak orang sudah mengeluh, ibadah di rumah itu tidak enak, lemak ngadep HP cilik. Tapi saudara diberi kesempatan beribadah, tidak mau mengambilnya. Mari, kita harus peka dengan hal seperti ini. Ya, bukan berarti saya harus memaksa saudara untuk ibadah. Tetapi sebagai hamba Tuhan, saya punya kewajiban menyampaikan. Kalau enggak nanti saya salah di hadapan Tuhan. Mari kita peka terhadap kehendak Tuhan, terhadap perkara-perkara rohani. Jangan dinambubukkan keadaan. Gereja sedang seperti ini, kemudian saudara nyaman di rumah dengan tidak melakukan sesuatu. Tuhan tetap minta pertanggungjawaban di hadapan kita, di hadapan Tuhan, supaya kita peka terhadap kehendaknya. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadilah orang Kristen yang bukan suam-suam kuku. Mari kita panas sekalian. Ya. Karena itu Tuhan mau mengingatkan kepada kita supaya kita mengejar perkara-perkara
rohani, memperkaya diri dengan perkara-perkara rohani. Yang kedua, kita diminta oleh Tuhan, tetaplah berjalan dalam kebenaran dan kekudusan. Dan yang ketiga, Tuhan mengingatkan kepada kita di masa pandemi ini, pekalah terhadap kehendak Tuhan. Minta kepekaan rohani, jangan hanya yang dilihat perkara-perkara jasmani, tetapi dengan mata rohani kita akan bisa melihat mana kehendak Tuhan, mana kehendak kita sendiri. Puji Tuhan, Tuhan memberkati firman-Nya pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita akan masuk di dalam doa. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sambut kebenaran firman Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia ku melayani sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia ku melayani sekali lagi sampai akhir. Terima kasih Tuhan bahwa kami terus setia sampai akhir hidup kami, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia ku melayani, ku tetap setia ku melayani, ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Haleluya, haleluya. Biarkan musik tetap menyanyikan pujian ini. Bapak Ibu, kita ambil waktu 1-2 menit. Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, kondisi dunia seringkali menjebak kita. Kenyamanan seringkali membuat kita terlena. Bahkan mungkin kondisi pandemi ini membuat kita menjadi tawar hati, menjadi suam-suam kuku. Tetapi Tuhan mengingatkan kita supaya kita terus memiliki kerohanian yang panas. Artinya terus mencari Tuhan, terus memperkaya hidup kita dengan perkara-perkara rohani. Kan itulah yang menjadi kekuatan kita di tengah-tengah dunia, di mana simbol-simbol kekuatan itu satu persatu runtuh. Kekuatan kita hanya di dalam Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Itu artinya selagi masih ada kesempatan, cari Tuhan.
Jangan tunggu ketika dunia semakin terpuruk. Tetapi selagi ada kesempatan, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Minta hikmat Tuhan supaya kita terus mengejar kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus, hamba-Mu berhenti berbicara. Kami rindu setiap kami yang mendengar, baik yang ada di ruangan gereja ini maupun yang sedang mengikuti ibadah secara online. Mereka diingatkan untuk peka, sadar dan berjaga-jaga. Jangan sampai hal-hal dunia ini menjebak mereka sehingga mereka jauh dari Tuhan. Dan mereka tidak menyadari hingga lama-kelamaan mereka ternyata jauh daripadamu. Karena mereka hanya fokus bagaimana bertahan hidup, bagaimana mencukupi kebutuhan hidup. Kami mau belajar mentaati firman-Mu karena sudah terbukti ketika kami mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Segala sesuatunya, materi, kebahagiaan, sukacita dalam hidup ini, Tuhan akan tambah-tambahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Kiranya kami dapat menjadi pelaku firman. Roh Kudus mampukan kami, dampingi kami, sertai kami, ingatkan kami, untuk kami terus berjalan dalam kebenaran dan kekudusan. Bahkan kami peka akan kehendak-Mu dalam hidup ini. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Hidup ini singkat ya Tuhan, kiranya kami dapat memaksimalkannya, mengisinya dengan perkara-perkara yang memuliakan Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kepada kaum bapak, kaum pria, minggu yang lalu sudah dimulai kerja bakti loh, sebelah gereja kita ini ya. Ada 20 meter jalan yang menjadi tanggung jawab gereja untuk dipaving ya. Cuman sekali lagi minggu lalu saya sampaikan dana kita terbatas, jadi kita mau kerja bakti dulu. Kemarin ada 15 bapak-bapak yang sudah kerja bakti ya. Kerja bakti pertama apa? Jugili paving saudara. Supaya kita ngirit pavingnya kita jugili dulu, nanti kita sortir mana yang masih bisa dipakai, yang tidak dipakai ya ditinggal besok beli kekurangannya. Nah setelah selesai dibersihkan, nanti kita mulai uruk satu persatu sesuai dengan keuangan kita kan. Ya. Hari ini ada 1 truk, kirim 1 truk dulu. Besok ada, saya percaya semuanya akan selesai pada waktunya ya. Karena itu kerjasama bapak-bapak kaum pria dibutuhkan ya. Kerja baktinya jam berapa Pak? Nanti setelah ibadah yang kedua. Paling sampai jam 12, setelah itu kita makan siang bersama. Sudah disiapin bakru, ndas manyung, sayur mangut, ya kesukaan bapak-bapak semuanya. Ya, puji Tuhan. Itu pengumuman yang pertama. Yang kedua, ibadah seperti biasa masih disampaikan secara online. Besok Senin ada PPK secara online, tapi bagi bapak-bapak yang akan hadir di gereja silahkan, tetapi dibatasi 8 orang ya. 8 orang itu sudah termasuk saya sama Pak Didi, jadi masih butuh 6 orang lagi. Oh 3 sama Pak Karti masih butuh 8 orang lagi. Kalau lebih daripada itu Pak boleh, tapi duduk di kursi saya ya. Jadi karena harus di syuting sama Facebook sama Instagram supaya bisa menjadi berkat di teman-teman kita di tempat lainnya. Hari Rabu demikian juga untuk PWK ya. PWK juga dibatasi 8 orang. Kalau mau datang silakan WA saya atau Bu Lili, saya mau datang Pak. Kalau lebih dari 10 Pak, enggak apa-apa ya, itu sekali lagi duduk di kursinya Pak Gun. Kalau dimaksimalkan bisa 12-an orang ya. Saya belum buka itu di gereja karena nanti pasti akan merepotkan Everan juga Anin gitu ya. Anin kan sementara di sini. Besok Desember dia sudah meninggalkan Semarang kembali ke Tangerang, nanti saya butuh orang lagi gitu
Jadi sementara di kantor dulu. Kamis seperti itu, doa transformasi ya. Sama disiarkan secara online hanya Kamis siang jam 10 kepada kaum lansia diundang untuk datang di gereja ya. 2 minggu lalu ada 15 orang. Saya nggak tahu besok Kamis semoga lansia bisa datang kembali. Kemudian hari Jumat, nah ini karena usulan beberapa pihak. Besok Jumat ada KPK gabungan di tempat ini. Jumlahnya nanti banyak Pak. Enggak, saya yakin ya hanya segini nih. Ini kan 56 orang, jadi masih bisa social distancing ya. Jadi Bapak Ibu yang mau hadir KPK gabungan, ini sekaligus undangan saya dari mimbar ini juga kepada teman-teman yang di rumah, anggota KPK Yerusalem, Berea, Saron Kapa, Saron Kadi, besok Jumat ada KPK gabungan di tempat ini jam 6:30, 1 jam saja lebih sedikit ya. Setelah itu kita minum kopi bersama, go home ya, untuk mengobati kerinduan kita ketemu saudara-saudara seiman. Itu saja Bapak Ibu beberapa kegiatan gereja yang bisa disampaikan ya. Nanti yang belum jelas bisa WA Pak Kun ya. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih di penghujung ibadah ini. Kami rindu berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Bapak Hari Kuncoro. Kami berdoa untuk Bapak Johan Adiputro. Kami berdoa untuk Bapak Gede Yuda Arya. Tuhan, berkat-Mu turun atas ketiga Bapak ini. Mereka sebagai imam-imam di tengah keluarga, supaya Tuhan memberkati, sehingga boleh membawa istri dan anak-anaknya menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Berkat-Mu turun atasnya, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dan kesehatan Engkau limpahkan kepada ketiga Bapak ini. Sehingga mereka diberkati senantiasa, diberikan kesehatan, bahkan hidup mereka menggenapi rencana-rencana Tuhan yang sudah Engkau rancang di dalam kehidupan mereka. Kami juga tidak lupa berdoa untuk anak Devina Agustin yang minggu ini juga berulang tahun. Berkati Devina Agustin yang sudah lulus SMA, yang saat ini akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, berkat-Mu juga turun atasnya. Kau berkati Devina ya Tuhan, dalam studinya, dalam masa depannya. Kau pakai dia menjadi berkat di tengah-tengah keluarga dan juga teman-temannya. Kiranya hidup Devina boleh menggenapi rancangan-rancangan Tuhan yang sudah Engkau rancang dalam hidupnya, sehingga hidup Devina boleh memuliakan Tuhan dan menjadi kesaksian dimanapun dia berada. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu untuk ibadah kami hari ini. Terima kasih untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan, mulai dari Asar, petugas multimedia, sound system, para singer, WL, para pemain musik. Tuhan akan memberkati mereka semua dalam pelayanannya. Tuhan pakai lebih hari lebih heran bagi kemuliaan-Mu. Demikian juga untuk ibadah yang kedua, Tuhan akan memberkati dan menolong menjadi berkat bagi setiap jemaat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan setiap kami yang hadir pagi ini. Kalau sebentar kami tinggalkan tempat ini, kami akan kembali ke rumah masing-masing. Berkatilah setiap kami dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Baik kami yang bekerja, selama sepekan yang akan datang berkat-Mu menyertai kami. Kami yang berangkat ke luar kota juga memberkati. Sehingga apa yang kami kerjakan boleh berhasil mendatangkan berkat daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkati rumah tangga hari-hari ini sedikit direpotkan untuk mendampingi anak-anak belajar secara online. Kiranya Tuhan juga menolong sehingga kaum ibu dapat mengerjakan tugas-tugas pendampingan anak mereka dengan baik. Kami bersyukur kepada-Mu, berkati bangsa kami, turunkan belas kasihan-Mu atas bangsa kami, agar bangsa kami boleh keluar dari krisis, khususnya dalam penanganan bencana pandemi virus corona ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap pemerintah kami dalam mengupayakan recovery, pemulihan demi pemulihan. Kiranya Tuhan akan menolong. Demikian juga untuk TNI dan Polri, Tuhan memberkati sehingga boleh berjaga-jaga di negara kami ini, memberikan rasa aman sehingga masyarakat dapat tetap bekerja, dapat melakukan aktivitas mereka dengan baik.
Kami bersyukur kepada Tuhan untuk semuanya. Sebentar Tuhan, kami akan tinggalkan tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohonkan berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, setelah engkau berbuat bakti di hadapan Tuhan, sekarang pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan mencurahkan berkat dari pagi hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau